Welcome guys. Kali ini kita akan membahas tentang klinik Siti Sophia. Kita akan dipandu oleh host yang sangat luar biasa ini loh, Fahmi Fauzan. Tetap tongkrongin ya, jangan beranjak kemana-mana. Dan mohon maaf jika klip ini kurang menarik karena kami dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk warga negara Republik Indonesia. Ya, kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi akan mempresentasikan tentang hasil observasi kami selama kami melakukan observasi di sebuah klinik yang tepatnya itu di Pondok Pesantren Sukahideng, yaitu nama kliniknya adalah Klinik Siti Sophia. Ya, untuk pemaparannya lebih lanjut, kita dengarkan saja langsung dari rekan-rekan saya, ya, yang pada saat itu mereka telah melakukan observasi dan kami melakukan observasi pada klinik tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita ciao ke rekan-rekan saya. Sekarang kita lanjutkan yang tadi telah saya paparkan di awal, yang sebagai prolog saya tadi kita melakukan observasi pada sebuah klinik, yaitu tepatnya pada klinik Siti Sophia. Dan di pinggir saya ada rekan saya, namanya Nurholis Majid. Selamat siang Mas. Selamat siang. Ya, ini dia Nurholis Majid. Dia akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kami memilih klinik Siti Sophia sebagai tempat observasi kami. Ya, kita dengarkan saja pemaparan latar belakang dari Mas Holis. Dipersilakan. Ya, untuk latar belakangnya sendiri dalam tugas ini, kami ini kan ditugaskan untuk melakukan atau mensurvei atau mengkaji tentang tugas ujian akhir semester, yang mana kami ini bertugas untuk melakukan observasi di sebuah pesantren yang mempunyai klinik, dan di sini kami ditugaskan untuk melakukan kegiatan pensurveian di bidang organisasi manajemennya sendiri. Untuk itu kami di sini menemukan sebuah hal baru, yang mana pesantren mempunyai klinik. Mungkin latar belakangnya itu kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kami juga di sini melakukan survei untuk mengetahui sejauh mana mereka paham akan pentingnya kesehatan. Ya, tadi sudah dipaparkan latar belakang kita, kenapa kita observasi di sana. Ya, itu tadi ya. Ada hal menarik yang akan kita bahas. Intinya adalah di sebuah pesantren itu memiliki klinik yang cukup besar, ya, dan sarana prasarananya sudah dapat memungkinkan untuk terjadinya suatu pelayanan kesehatan, ya Mas ya. Dan untuk selanjutnya ini dia akan memaparkan tentang profil lengkap tentang klinik Siti Sophia. Tentunya saya persilakan. Kliniknya sendiri ini berawal dari tahun 2013, yang mana asal mulanya itu dimulai dari sebuah poskestren yang berdiri pada tahun 2000. Kemudian mungkin dari kesadaran mereka, dan mereka ingin menggunakan atau memodernisasikan askes kesehatan di sana, yang mana mereka itu membangun membangun klinik. Nah, kliniknya ini di sini baru berjalan minimal 1 tahun kurang lebih lah. Kemudian di sini saya lihat pesantren ini menurut saya sudah berpikir modern, dan pesantren ini mungkin bisa dibilang pesantren yang besar. Yaps. Jadi guys, intinya di klinik Siti Sophia tersedia sarana kesehatan, yaitu klinik kesehatan yang dikembangkan dari pos kesehatan pesantren, atau dalam bahasa gaulnya poskestren. Nah, perubahan status ini karena mengacu pada undang-undang kedokteran dan kebutuhan santri dan masyarakat loh guys. Tadi kita sudah bahas tentang latar belakang dan sejarah pendirian tentang klinik Siti Sophia itu. Untuk selanjutnya visi dan misi akan disampaikan. Oh, kebetulan ada rekan saya. Ya, selamat siang. Ya, ini perkenalan diri dulu, silakan. Ya, nama saya Yani. Saya akan membacakan visi misi dari klinik Siti Sophia yang kita survei di Singaparna. Ya. Jadi visi dan misinya akan disampaikan sama Yani.
Sugiarti. Dari itu jangan kemana-mana, tetap ikuti. Jadi visi misi dari Klinik Siti Sopiah itu visinya terselenggaranya sarana berbasis masyarakat swasta yang profesional dan kompeten memenuhi kebutuhan masyarakat komplek pesantren Sukahideng. Jadi misinya itu untuk mencapai visi di atas, Klinik Sopiah diantaranya membantu program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan pada umumnya di masyarakat Sukahideng. Yang kedua, memudahkan mendekatkan akses kebutuhan kesehatan bagi santri, warga, siswa-siswi, staf pengajar yang ada di Sukahideng, Singaparna tersebut. Yang ketiga, mendidik warga untuk menyadari bahwa kesehatan adalah investasi. Dan keempat, menjalin kerjasama relasi yang baik dengan puskesmas setempat dengan saling memberikan data dan informasi yang valid. Yang kelima, merintis ke arah tren sistem asuransi dana sehat yang sedang digalakan pemerintah, yaitu BPJS. Itu adalah salah satu visi misinya. Terima kasih Teh Yani sudah menyampaikan visi misinya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan materi-materi selanjutnya yang lebih menarik lagi tentang pendalaman tentang gimana sih sebenarnya sebuah klinik yang berada dalam satu pesantren itu bisa maju. Dan nanti kita cari lagi rekan-rekan saya. Itu guys, di semua perusahaan pasti ada visi dan misi. Visi dan misi ini merupakan cita-cita dan tujuan organisasi tersebut. Ya, ketemu lagi. Tadi kita sudah berbicara tentang sejarah, kita berbicara visi misinya. Untuk selanjutnya kita belum tahu ya sejauh mana bentuk pelayanan, jenis kegiatannya seperti apa saja, serta alur kegiatannya seperti apa. Kamu yang nyamperin sini. Oh ya, ini ada rekan saya. Kebetulan. Selamat siang. Siang. Ini silakan memperkenalkan diri. Nama saya Prigita Diasa Putri. Ya, dia akan menjelaskan tentang bentuk kegiatan, jenis kegiatan yang ada di sana, serta alur pelayanan yang diberikan oleh sebuah klinik itu kepada para pasiennya. Untuk itu, silakan simak. Saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk serta alur pelayanan di Klinik Siti Sopiah. Antara lain memantau kondisi kesehatan warga atau santri yang dilaksanakan oleh para kader. Kemudian penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi para pasien yang betul-betul sakit. Dan selanjutnya pendaftaran pasien. Ada juga perawatan yang diberikan di Klinik Siti Sopiah di ruang perawatan yang telah tersedia di sana. Dan saat ini sedang dirintis pelayanan laboratorium sederhana yang meliputi antara lain hemoglobin, gula darah, gula urin, protein urin, dan asam urat. Untuk pemeriksaan seperti kir kesehatan dan buta warna juga telah tersedia di sana. Dan tindakan-tindakan emergensi, menyelenggarakan sistem rujukan untuk ke rumah sakit. Selanjutnya ada pengecekan para pasien yang sudah diobati oleh masing-masing kader. Dan yang untuk terakhirnya adalah penyuluhan tentang paradigma sehat. Oke guys, itu dia jenis kegiatan Klinik Siti Sopiah. Nah, jadi kegiatan tersebut intinya guna pemeliharaan kesehatan terhadap santri dan masyarakat dengan prinsip promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Ya, kita tadi sudah berbicara tentang mengenai sejarah Klinik Siti Sopiah. Visi misinya kita sudah bahas, bentuk kegiatan, jenis pelayanannya, serta alur pemeriksaannya sudah kita juga bahas. Sekarang apa lagi ya? Kita akan berbicara mengenai struktur kali ya, struktur organisasinya. Dari itu, kebetulan ada rekan saya. Ya, selamat siang Mas. Saya selamat siang. Ya, silakan perkenalan diri. Baik, nama saya Rian Nuriana. Di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang struktur Klinik Siti Sopiah. Ya, dari itu kita simak bareng-bareng gimana paparan dari Mas Rian ini yang mengenai tentang struktur organisasi di sana. Ya, silakan. Nah, struktur Klinik Siti Sopiah yaitu di mana pemimpin mempunyai wewenang, namun pimpinan juga melimpahkan wewenangnya kepada staf ahlinya. Dan perlu di mana pimpinan itu untuk menentukan persetujuan dari
gagasan, maka perlu diajukan kepada pimpinan untuk memberikan persetujuan dan pimpinan berdasarkan uraian atas dapat disimpulkan. Nah, di sini mungkin ada yaitu pemilik yayasan, di mana pemilik yayasan adalah Dr. Haji Cecep Zainal Holis, Magister Kesehatan, dan Dr. Faisal Suprianto. Di mana dewan pengawasnya yaitu adalah Kiai Haji Amas Baskara, Dr. Haji Muhammad Dama Wijaya, dan direksinya itu, direksi manajernya adalah Dr. Anes Kiai Haji Taufik Mustafa. Staf keuangan di mana dipegang oleh Hisni Mubarok, dan staf tata usaha dipegang oleh Riki Habibi, dan staf logistik Mulki. Komite medik Dr. Haji Wahab Syahorni yang beranggotakan Dr. Haji Muhammad Ali, dan Hairudin AMD, dan keperawatan Dr. Haji Supriyadi. Teknis kefarmasian yaitu Lilis Siti Mesarok yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dan secara struktural kepada yayasan atau pemilik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Usut demi usut loh guys. Jenis struktur organisasi di Klinik Siti Sofia menggunakan jenis light dan staff. Karena di Siti Sofia dalam pemimpin ada kewenangan, namun sebagian kewenangan tersebut dilimpahkan ke staf ahli. Apabila staf ahli mempunyai gagasan, maka harus diusulkan kepada pemimpin. Kemudian pemimpin yang menetapkan diterima atau tidaknya. Mungkin di suatu klinik itu pasti 815 itu penanganannya seperti apa di sana? Guys, seperti yang kita ketahui, lingkungan kita tercemar, kotor ya, dan bau. Itu semua sebagian besar diakibatkan oleh limbah. Limbah seharusnya diolah dengan baik, sehingga tidak menimbulkan dampak bagi kesehatan maupun lingkungan. Di Klinik Siti Sofia, pengelolaan limbah dalam berbagai jenis limbah dilakukan dengan teknis penimbunan atau pembakaran di TPA pondok pesantren, kecuali limbah infeksius. Limbah infeksius ini dilakukan penanganan, ditampung di tempat penampungan khusus, kemudian diserahkan ke Rumah Sakit Rancamaya berdasarkan kerjasama yang telah disepakati dalam perjanjian antara Klinik Siti Sofia dengan Rumah Sakit Rancamaya. Selain limbah infeksius, penanganan limbah jamban atau sapan dilakukan dengan menyediakan jamban cubluk atau septic tank yang digali di dalam tanah, sehingga limbah tersebut tidak dapat mencemari lingkungan, asalkan dilakukan dengan sesuai prosedur. Nah guys, itulah pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Klinik Siti Sofia. Sebuah organisasi tidak akan luput dari permasalahan, begitupun Klinik Siti Sofia. Lalu, permasalahan apa sih yang dihadapi Klinik Siti Sofia? Klinik Siti Sofia pernah menghadapi beberapa permasalahan. Salah satunya adalah kasus penyakit batuk yang menimpa santri dan santriwati dalam satu waktu atau serentak. Penyakit batuk merupakan penyakit yang menular, sehingga memerlukan penanganan yang cepat. Penanganan yang pernah dilakukan oleh Klinik Siti Sofia yaitu perawatan dan pengobatan secara intensif, serta pemisahan ruangan antara santri dan santriwati yang sehat dengan yang berpenyakit, sehingga penyakit batuk dapat dicegah penularannya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah dalam masa transisi, sistem manajemen belum sepenuhnya mengacu pada sistem klinik, namun masih mengacu pada sistem puskestren. Lalu solusinya adalah melakukan kunjungan ke klinik-klinik yang lainnya untuk mempelajari sistem manajemen klinik dan melakukan perbandingan. Itulah guys
permasalahan sekaligus solusi yang telah dilakukan oleh Klinik Siti Sophia. Di mana ada masalah, pasti ada solusi. Ya, demikianlah paparan permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh Klinik Siti Sophia itu. Dan tadi sudah dipaparkan pembuangan limbahnya seperti apa. Terima kasih Mas Dena. Ya, sama-sama. Ketemu lagi. Ya. Bye. Ya, tadi sudah kita bahas dari awal sampai akhir bagaimana tugas kita dilakukan, yaitu observasi mengenai organisasi manajemen. Kami melakukannya pada sebuah klinik yang berada di satu pesantren, dan jelas ini mengundang jadi tanya kami untuk kami membahas lebih lanjut lagi mengenai segala bentuk jenis pelayanan, mulai dari jenis kegiatan untuk pelayanan serta struktur organisasi yang berada di sana. Ya, tadi sudah kita bahas paparan dari rekan-rekan saya. Dari itu tetap saksikan kami pada episode berikutnya. Jadi jangan bosan untuk menjadi hidup lebih sehat. Salam sehat.